fokus kami dari firman Tuhan. Semua kuasa, kekuatan, kegelapan yang mencoba Tuhan menghalau kami untuk kami bertobat, yang mencoba Tuhan Yesus untuk membuat fokus kami dari Tuhan kepada yang lain, kami berdoa, kami patahkan, hancurkan kuasa yang dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ingat bahwa beberapa minggu lalu saya pernah sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, perumpamaan tentang penabur. Maka dalam Lukas dikatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Sebab ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur, ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu artinya orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, maka datanglah iblis atau maka datanglah setan untuk merampas benih firman Tuhan itu. Ya, karena yang ditaburkan di pinggir jalan, burung datang lalu memakannya sehingga benih itu tidak bertumbuh. Jadi urutannya adalah orang mendengar tidak mengerti, maka dicuri oleh iblis. Bukan karena dicuri oleh iblis makanya tidak mengerti. Jadi dalam hal ini iblis tidak bisa dipersalahkan, tetapi dikatakan bahwa adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak mengerti, maka datanglah iblis lalu merampas benih firman Tuhan itu. Makanya kesalahannya biasanya ada pada kita, karena mendengar tapi tidak mengerti. Iblis lihat siapa-siapa yang tidak mengerti, maka dia datang dan dia rampas benih firman Tuhan itu, sehingga tidak ada benih yang tertanam dan tidak ada pertumbuhan apa-apa. Makanya seumur-umur jadi orang Kristen, kehidupan tidak pernah berubah. Kenapa? Karena waktu dengar firman Tuhan tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena waktu firman Tuhan disampaikan kita tidur. Karena waktu firman Tuhan disampaikan kita masuk keluar. Karena waktu firman Tuhan disampaikan kita buka yang lain. Karena waktu firman Tuhan disampaikan kita cerita dengan teman di sebelah. Makanya iblis lihat siapa-siapa yang tidak mengerti. Makanya jangan lupa Bapak Ibu, iblis itu kerjanya bukan di kuburan. Ya, jadi kalau ada pendeta yang bilang bahwa iblis itu paling banyak di kuburan, nah itu pendeta salah, dia kurang baca Alkitab. Sebab iblis kan kerjanya menggoda orang hidup, bukan orang mati. Iblis yang di kuburan itu iblis yang lagi istirahat, yang lagi liburan. Ya, maka iblis yang paling banyak bekerja, kalau kita baca firman Tuhan, itu paling banyak bekerja dalam gereja. Kapan? Waktu orang ibadah. Khususnya kapan? Waktu orang dengar firman. Ya, jadi waktu orang dengar firman, iblis mulai lihat siapa yang mengerti. Mulai dia curi semua benih firman Tuhan yang telah ditaburkan. Makanya Lukas 12 katakan, perhatikan cara kamu mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan membahas firman Tuhan dari tema Gereja Bethel Indonesia. Waktu kita mengikuti MD kemarin di Ambon, menjadi pribadi yang unggul. Ya, kalau 2 minggu lalu saya bahas tentang menjadi pribadi yang unggul dalam hal menjadi pribadi yang adil. Nah, dalam minggu ini saya berbicara tentang menjadi pribadi yang unggul dalam hal berintegritas. Sama-sama bilang dengan saya, integritas. Nah, apa itu integritas? Berasal dari bahasa Latin, yaitu integer. Integer artinya apa? Utuh, lengkap, tidak terbagi. Sehingga kalau sesuatu tidak utuh, tidak lengkap, terbagi-bagi, maka itu artinya tidak berintegritas. Jadi pribadi yang berintegritas itu bicara soal keutuhan pribadi, artinya pribadi kita tidak terbagi-bagi. Kalau kita bicara soal pribadi kita, maka kita bicara soal pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Nah, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita harus integer.
pikirannya lain, perasaan lain, tindakan lain, perkataan lain, itu pecah dalam pribadinya, dan itu tidak integer, itu tidak integritas. Dia maunya begini, hatinya begini, tapi dalam kenyataannya dia melangkah. Misalnya hatinya mau ke kiri, tapi dalam kenyataan dia melangkah ke kanan. Artinya antara yang ada di pikiran, mulut dengan yang ditindakan itu terpisah, tidak menyatu, tidak lengkap, tidak utuh. Maka itu yang disebut tidak berintegritas. Maka orang yang berintegritas adalah orang yang antara perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan itu semua satu, utuh, sama. Kalau mau ke kiri, ke kanan, itu namanya utuh atau integritas. Apa yang di dalam dengan apa yang di luar itu sama. Apa yang di hadapan manusia dengan apa yang di hadapan Tuhan itu sama. Itu yang namanya integritas. Nah, seperti contoh dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Saudara makan di rumah orang, makanan rasa yang enak, ya, dalam hati makanan apa saja ini. Tapi begitu tuan rumah tanya, bagaimana ibu, aku rasa bagaimana? Enak. Ya, padahal dalam hati makanan apa saja yang enak, ya. Artinya hatimu dengan perkataanmu tidak sama. Itu tidak utuh, tidak lengkap, tidak berintegritas. Ya. Atau saya tanya, menurut Bapak Ibu saya cantik atau tidak? Lalu Bapak Ibu bilang cantik, tapi dalam hati cantik bagaimana, biasa saja. Atau cantik bagaimana, kulit gelap begitu, ya kan? Nah, itu berarti antara perkataan dengan hati kita, dengan pikiran kita tidak utuh, pecah, tidak integer, tidak berintegritas. Atau saat orang persiapkan makan, lalu undang kita makan, lalu kita biasanya bilang apa? Sudah sih, bisa repot-repot lagi. Padahal kehendak hati mau. Ya, tapi begitu Cici persilahkan, sudah Cici sih usah repot-repot, sudah jangan lain. Padahal hati bilang yo. Ya, itu artinya tidak berintegritas. Ya, nah ini juga karena budaya sungkanisme. Ya, kita memang tidak harus mengatakan semua kebenaran, tapi usahakan supaya jangan sampai kita berkata bohong. Ya, seperti yang seringkali terjadi dan pernah ada satu kenyataan, ada orang, ya, ada seorang ibu, ya, anaknya yang juga sudah ibu-ibu seperti ibu gembala, terus saya anaknya, ya. Lalu saya punya teman datang berkunjung, ini misalnya, ya. Lalu ibu itu anaknya punya teman datang berkunjung di rumah dari pagi sampai sudah siang, belum selesai. Lalu dia sudah ngomel, bertamu apa saja, lama sekali cerita apa sampai orang belum memasak lagi, kita mau memasak kamu kerjakan, cerita sampai sore jam 6. Mama sudah ngomel, tapi ibu duduk terus cerita. Akhirnya mama, saya tahu diri sekali. Tiba-tiba jam 6, tamu permisi, tante permisi, ketemu pulang dulu ya. Nanti sepulang juga. Padahal tadi sudah mengomel dalam hati. Anak bertamu apa sih, tahu diri sekali sampai ketemu mama saya tahu. Kalau begitu tamu mau izin pulang, sepulang juga kan, cepat-cepat sekali. Antara yang di mulut dengan yang di hati beda, tidak berintegritas. Ya, di mulut dia bilang sepulang juga, padahal dalam hati lagi dongkol, lagi jengkel, ngomel dari tadi, padahal yang dia katakan lain. Ya, kalau orang pinjam uang dari saudara bilang apa? Padahal ada uang. Ya, padahal ada. Seharusnya tidak usah bohong, bilang saja saya ada uang, tapi saya juga lagi perlu. Ya, menghadapi orang yang tidak berintegritas ini, kita seringkali serba salah karena jangan-jangan orang ini di muka
muka memuji saya, tapi di belakang menceritakan saya. Jangan-jangan orang ini di depan memuji saya, tapi di belakang dia mencela, memfitnah saya, menjelek-jelekan saya. Ya. Tapi menghadapi orang yang berintegritas memang kadang-kadang menyakitkan, tapi kita bisa percaya bahwa yang dikatakan dari mulutnya itu benar. Kalau dia puji, memang itu benar. Tapi kalau dia kritik, memang itu benar. Tapi kita selalu dipoles, oh bagus ibu, mantap ibu, keren ibu. Tapi di belakang lain. Ya, maka kita terbiasa hidup secara tidak berintegritas setiap hari. Ya, ada orang yang di depan pimpinan, di depan bos, di depan majikan kerja rajin, tapi begitu majikan keluar kota, kelihatan malasnya minta ampun, kerja asal-asalan. Berarti di depan majikan lain, di belakang majikan lain. Ini pribadi atau orang yang tidak berintegritas. Ada orang yang ketika melayani WL, singers, evangelis, ketika melayani kelihatan rohani luar biasa, tapi di belakang itu hidupnya menyesakkan dada, ya, dan tidak kurang pendeta yang seperti itu. Makanya bisa kita tiba-tiba dengar berita pendeta ditangkap karena korupsi uang gereja, ada pendeta diciduk karena bersinah. Padahal bukankah sekian lama dia bicara soal kebenaran? Artinya antara apa yang diberitakan, apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan itu tidak sama. Pendeta khotbah supaya jemaat taat pada Tuhan, jangan meremehkan firman, padahal dia sendiri cerai lalu kawin lagi. Ini tidak berintegritas model begini, ya. Tuhan saja dia tidak taat. Ada orang di depan umum, dia dengan khotbah dia aneh paling besar, ya. Tapi ketika dia hadapi masalah sedikit saja, belum badai, hujan baru rintik, solusi yang dia cari lain. Ya, nah dalam Alkitab kita bisa melihat tentang kisah Ananias dan Safira. Kisah Rasul 5 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kisah Rasul 5 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Gereja mula-mula sering menjual properti mereka lalu diserahkan untuk dibagi-bagi di antara jemaat. Jadi ada jemaat yang berkelebihan, dia punya properti banyak. Ketika ada jemaat yang berkekurangan, dia jual propertinya, dia jual tanahnya, dia jual rumahnya, lalu hasilnya dibagi-bagikan kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan. Dan rupanya gara-gara itu banyak orang yang mungkin dipuji dan karena keteladanan mereka. Nah, Ananias dan Safira mungkin ingin juga mendapatkan pujian seperti itu, tapi mereka tidak mau menyerahkan semuanya hasil penjualan properti mereka, maka mereka menipu. Dikatakan di ayatnya yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian atau setengah dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa, setengah lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu waktu mereka sampai di depan rasul-rasul, mereka bilang ini hasil penjualan semuanya, tapi sebenarnya tidak semuanya. Mereka simpan sebagian. Dengan kata lain, mereka coba tampilkan secara beda di depan rasul, tapi kenyataan lain. Maka Ananias Safira menjadi contoh jemaat yang tidak berintegritas. Makanya Rasul Petrus katakan bahwa waktu tanah itu sudah dijual dan belum dijual, bukankah itu milikmu? Seharusnya engkau tidak boleh berdusta kepada Roh Kudus, ya. Karena Petrus pun tahu yang sebenarnya karena Roh Allah memberitahukan dia. Nah, karena itu Ananias dan Safira ingin tampil kelihatan baik di depan rasul-rasul, tapi sebenarnya di belakang rasul-rasul mereka sedang menipu. Ya, ketika Maria dari Betania memberikan minyak di kaki Yesus, ya, dia mengurapi Yesus di kaki Yesus, dia tumpahkan minyak yang begitu mahal, ya. Lalu Yudas protes. Yohanes 12 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Coba tolong dibacakan. Maka Maria mengambil setengah
hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyakanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwasti ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Iya, sudah lihat. Ya, kelihatan Yudas berjiwa mulia sekali ya. Kelihatan dia sangat memperhatikan orang miskin. Tapi nyatanya, ya, Alkitab menerangkan hal ini. Dikatakan bahwa bukan karena dia peduli dengan nasib orang miskin, tapi karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas karena dia bendahara saat itu yang dipegangnya. Jadi seorang pencuri di belakang layar, tapi tampil di muka sebagai seorang dermawan, seorang yang memperhatikan nasib orang miskin. Ya, ini bertopeng, ini tidak berintegritas. Ya, makanya tadi malam saya bilang di ibadah pemuda bahwa tanda dari orang bertobat itu bukan bahasa roh, bukan karunia-karunia roh, ya. Tanda dari orang bertobat adalah buah yang kelihatan. Makanya Yohanes katakan dari dalam kitab Matius, Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang yang mau datang dibaptis, ya, jangan kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Tuhan yang akan datang dengan dibaptis ini. Ya, kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi tanda dari kita bertobat adalah buahnya pasti kelihatan. Ada sukacita, ada kasih, damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu pasti keluar. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dengan tegas katakan kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yudas seorang yang begitu egois, cuma mementingkan diri sendiri. Tapi dia mau tampilkan di depan manusia sebagai seorang yang sangat memperhatikan nasib orang miskin. Berarti di depan manusia dengan di belakang manusia tidak sama. Ini contoh orang tidak berintegritas. Jadi kita bisa mengerti bahwa hidup berintegritas adalah hidup yang jujur, tulus, transparan di depan manusia atau di belakang manusia, di depan orang banyak atau di depan Tuhan. Hidup berintegritas itu tidak terpecah, satu utuh. Maka di sini kita bisa lihat integritas itu ada kesatuan antara apa yang kita percaya, apa yang kita yakini dengan apa yang kita perbuat. Maka kalau melihat definisi semacam ini, apakah saya dan saudara sudah menjadi orang yang berintegritas? Apakah kita sudah jujur dalam hari-hari hidup kita? Apakah kita tetap melakukan yang benar ketika orang lain tidak lihat? Apakah saudara tampil di gereja sama dengan saudara tampil di rumah? Apakah saudara tampil di pelayanan sama dengan apabila saudara tampil di kantor? Apakah hidup saudara di gereja sama dengan hidup saudara waktu jualan di toko? Apakah sama dengan hidupmu waktu di tempat kerja? Kalau berbeda, maka sebenarnya kita tidak menyatu, tidak utuh pribadinya, dan bukan pribadi yang berintegritas. Ya, apakah saudara tampil di depan manusia dan depan Tuhan itu sama atau tidak? Ya, ataukah kita hanya di depan manusia kita berusaha baik, tapi saat tidak ada mata yang melihat kita lupa ada Tuhan yang melihat. Akhirnya bahwa di depan Tuhan beda, di depan manusia beda. Dan banyak orang yang seperti itu tampil di depan manusia lain, saleh, jujur, setia, rendah hati, tapi di hadapan Tuhan tidak. Makanya Tuhan bilang dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Nah, kalau Tuhan lihat hati, berarti Tuhan bisa punya penilaian yang berbeda. Ya, orang ini kelihatan mengasihi
mengasihi, padahal sebenarnya tidak. Orang ini kelihatan jujur di hadapan manusia, pendeta, pengurus gereja, tapi ternyata pendusta nomor ulung di Somlaki. Tuhan lihat hati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita akan lihat satu contoh pribadi yang berintegritas dalam Alkitab. Kita lihat dalam Kejadian pada pasalnya yang ke-6. Kalau Kejadian 6, maka kita tahu bahwa pribadi yang saya maksud adalah Nuh. Kita akan belajar dari integritas Nuh. Kejadian pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Mulai ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9. Kejadian 6 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Amin untuk firman Tuhan. Nah, dari teladannya Nuh kita bisa melihat Nuh pribadi yang unggul dari antara orang-orang sezamannya. Unggulnya dalam hal apa? Integritasnya Nuh. Integritasnya Nuh terlihat dari mana? Yang pertama, integritas Nuh di tengah kejahatan dunia. Dunia pada zaman Nuh, manusianya begitu bejat. Mereka masuk dalam kategori total the prophet, ya. Total the prophecy atau suatu kebejatan total, sampai dikatakan bahwa Tuhan pun menyesal karena menciptakan manusia. Saudara, kalau Tuhan menyesal di sini, jangan kita pikir Tuhan tuh menyesal seperti manusia. Saya sering katakan bahwa ini bahasa yang memudahkan kita manusia untuk mengerti perasaannya Tuhan, atau bahasa antropomorfisme. Ya, hanya untuk menggambarkan perasaan Allah seolah-olah dia manusia. Tuhan dalam hakikatnya sebenarnya tidak bisa menyesal, tapi ini menggambarkan betapa Tuhan kecewa dengan manusia yang hidup pada zaman Nuh. Memangnya hidup mereka seperti apa? Ayat 5 dan 7 dari Kejadian. Ayat 5 hingga yang ke-7, coba tolong dibacakan. Ketika Tuhan kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, kita melihat ada 3 kata penting yang menggambarkan kejahatan manusia pada zamannya Nuh. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala selalu semata-mata, dan itu kecenderungan hatinya jahat. Ya, apa itu cenderung? Cenderung itu kalau kita berdiri tegak seperti ini itu tidak cenderung. Tapi kalau saya berdiri dan saya miring begini, artinya saya cenderung ke kanan. Kalau saya berdiri saya miring begini, artinya saya cenderung ke kiri. Ya. Nah, manusia yang dikatakan segala kecenderungan hatinya itu jahat. Ya, segala semata-mata selalu kepada kejahatan semata-mata. Maka memang dari hatinya itu sudah jahat. Kejahatan manusia ini bikin Tuhan sakit hati. Ya, Tuhan tidak mungkin menyesal, tapi bahasa menyesal di sini untuk menggambarkan supaya manusia bisa mengerti hatinya Tuhan seperti apa. Ya. Contoh, kalau kita punya anak bayi, kita mau kasih makan, kita punya anak bayi, adik,
maem ya, padahal makan. Adik mimi cucu ya, padahal harusnya susu, tapi kita bilang cucu. Supaya apa? Anaknya mudah mengerti, oh ya mimi cucu, maem itu artinya makan. Ya, bisa masuk dalam bahasanya mereka. Nah, jadi disesuaikan tingkat pemahaman, penangkapan baik. Kalau mau langsung ngomong bahasa dari standar, dia tidak akan bisa pahami. Jadi turunkan bahasa supaya menjadi bahasa baik, supaya dia bisa tangkap. Nah, begitu pula Tuhan punya kebenaran-kebenaran yang kalau dalam bahasa Tuhan kita tidak mengerti, karena itu maka dikasih bahasa manusia, anthropomorphism, supaya kita mengerti. Ya, maka dikatakan lalu menyesalah Tuhan. Tapi ini menggambarkan bahwa manusia pada zaman Nuh itu hidupnya begitu bejat, begitu jahat, sampai kalau dikatakan bahwa Tuhan menyesal mau memusnahkan seluruh bumi dengan air bah, berarti itu jahatnya luar biasa. Kejahatannya seperti apa? Manusia zaman Nuh hidup dalam penindasan dan kekerasan yang merajalela. Ayat 11 13. Ayat 11 hingga yang 13. Adapun bumi itu telah rusak, ya, dan penuh dengan kekerasan. Rusak penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Rusak lagi. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Rusak lagi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Bumi telah penuh dengan apa? Kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya. Jadi saudara perhatikan kata kekerasan yang diulang-ulang di situ. Ya, kata kekerasan di sini dari bahasa Ibraninya Hamas. Sudah tahu Hamas? Pokoknya sudah tahu itu sudah. Hamas yang menduduki Gaza dan sebagainya itu ya. Nah, Hamas, makanya ada organisasi Hamas itu memang keras. Jadi kata kekerasan atau Hamas itu berarti artinya tindakan brutal, penindasan, kekerasan, apalagi perampasan hak orang lain. Itu terjadi pada saat zamannya Nuh. Ya. Lalu kalau kita baca lagi, seperti kata orang raksasa di ayatnya yang keempat dari Kejadian 6. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dalam pikiran kita, orang raksasa itu orang yang tinggi seperti pohon kelapa, ya, mereka tinggi besar-besar. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena orang-orang raksasa itu di ayat 4 itu dari bahasa asli atau bahasa Ibraninya napal, ya. Dari kata napal di sini turunkan kata nepitirin yang artinya jatuh tersungkur. Tapi begitu Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, kalau yang tadi napal atau nepitirin itu perjanjian lama dalam bahasa aslinya Ibrani. Tapi Septuaginta itu diterjemahkan, perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kalau saudara lihat dalam Alkitab terjemahan lain ada Septuaginta. Nah, itu Alkitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Nah, begitu Septuaginta mengartikan napal atau nepitirin ini diartikan ke dalam bahasa Yunani menjadi gigantes, ya. Dari kata gigantes dalam bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris giant. Ya, makanya dari kata giant diartikan ke Indonesianya jadi raksasa. Jadi dari kata napal atau nepitirin ini bukan menjelaskan raksasa, ya, yang bentuk tubuhnya tinggi seperti pohon kelapa yang ada dalam pemahaman kita, tapi dari kata nepitirin atau napal ini mau menjelaskan bahwa orang-orang saat itu sudah mengalami kejatuhan, ya, kejatuhan dalam hal moral dan integritas mereka. Dengan kata lain, ayat ini artinya mau menjelaskan orang zaman itu memang jahatnya itu raksasa, bejatnya itu luar biasa, besar, ya. Ya, jadi itu kejahatan yang terjadi pada zaman itu. Yang kedua, yang terjadi adalah penyimpangan moral dan seksual. Kejadian 6 ayat yang pertama hingga yang kedua.
Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah, ini tak muncul lagi pertanyaan, anak Allah itu siapa? Ya, lalu anak manusia yang cantik-cantik itu siapa? Lalu ada pandangan bahwa anak Allah itu ialah malaikat-malaikat, lalu kawin dengan anak-anak manusia, maka mereka melahirkan raksasa-raksasa di bumi. Tidak demikian. Ya, jadi anak Allah dan anak manusia di situ, Adam dan Hawa punya 3 orang anak yang disebutkan di awal. Setelah itu mereka masih melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan, kata Alkitab. Tapi 3 anak yang disebutkan di awal ialah Kain, Habel, Set. Waktu Habel mati sebelum dia menikah dan punya anak, ya, dan Habel mati, maka Set menggantikan. Set ini orang benar, Kain ini orang jahat, kata Tuhan. Kain ini orang jahat, Set ini orang benar. Kain punya keturunan disebut orang berdosa atau anak-anak manusia, sedangkan keturunan Set ini orang benar, artinya anak-anak Allah. Nah, jadi keturunan dari dari Set yang anak-anak Allah ini kawin dengan keturunan daripada Kain yang merupakan orang-orang keturunan orang jahat. Nah, dosanya apa? Perkawinan campur. Ya, perkawinan antara orang yang percaya Tuhan, orang benar, dan orang yang tidak benar. Ya. Karena kalau orang beriman menikah dengan orang tidak beriman, Efesus katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaatnya. Maka kalau suami kasar ke istri, suami bicara kasar dan pukul istri sampai babak belur, itu sama dengan suami sedang menyaksikan kepada dunia, sedang bersaksi kepada dunia bahwa demikianlah kerasnya Kristus memperlakukan jemaat. Karena suami dan istri adalah gambaran Kristus dan jemaat. Makanya Tuhan bilang tidak boleh ada pernikahan antara yang tidak seiman, karena di mana terdapat bersamaan antara yang terang dengan yang gelap. Perkawinan campur itu merupakan dosa pada waktu zamannya Nuh yang sangat besar. Ya. Nah, jadi kalau istri pun merongrong suami terus-menerus, ya, itu istri sedang menyaksikan kepada dunia seolah-olah jemaat itu merongrong Kristus seperti itu. Jadi suami perwakilan Kristus, istri itu perwakilan jemaat. Nah, kalau kita suami kawin dengan orang yang tidak percaya Yesus, bagaimana istri bisa jadi perwakilan jemaat? Atau kita istri yang benar kawin dengan suami yang tidak benar, bagaimana suami bisa menjadi perwakilan Kristus? Orang taat kepada Kristus, percaya kepada Kristus saja tidak. Maka Alkitab katakan, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Dosa apa lagi yang terjadi? Yang ketiga, berontak terhadap Allah. Di ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Umur 120 tahun saja di sini bukan berarti bahwa umur manusia itu 120 tahun terus mati. Tidak, ya. Maksudnya di sini, sejak manusia menjadi jahat total itu, Tuhan mau menghukum dunia dengan air bah. Tapi Tuhan tidak tiba-tiba kepingin menghukum lalu air bah tiba-tiba turun. Tidak. Tuhan kasih manusia kesempatan bertobat itu 120 tahun. Kalau selama 120 tahun kalian tidak bertobat, Tuhan hapus semua dengan air bah. Dengan kata lain, sejak Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia dengan air bah, Tuhan masih panjang sabar, masih kasih kesempatan hidup 120 tahun untuk bertobat. Karena masih dibiarkan manusia hidup selama 120 tahun itu. Ternyata selama 120 tahun tidak bertobat juga. Makanya saya sering ingatkan kepada manusia di zaman ini, masih hidup itu kesempatan untuk bertobat. Sebab kalau semati itu tidak bisa bertobat. Ya, makanya kita katakan di ayat yang ketiga, Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuhan hapus semua yang hidup dengan air bah.
Maka di sini kita bisa lihat manusia sudah jahat begitu rupa, tapi Tuhan masih kasih kesempatan bertobat, tapi tetap tidak mau bertobat. Maka dengar ini baik, kalau kita masih bernafas, itu kesempatan kita untuk bertobat. Tapi itu sebaik itu, saya hanya perlu bertobat. Kalau masih hidup itu kesempatan untuk bertobat. Karena kalau kau sudah sempurna, kau pasti akan diangkat seperti dengan siapa namanya? Elisa kayak dia. Elisa kayak dia. Tadi malam kita coba cermati pemuda dan luar biasa, ya. Tambah lagi pemahaman Alkitab. Jadi seperti orang-orang yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup kalau sudah sempurna. Makanya Alkitab katakan dalam 2 Petrus dikatakan di sana bahwa kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, ya, kalau Tuhan masih ulur waktunya, kalau Tuhan masih belum datang, banyak orang mengejek di mana janji tentang kedatangannya itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan sabar terhadap kamu, karena Tuhan mau tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang termasuk yang sudah merasa diri sangat sempurna harus berbalik dan bertobat. Jadi kesempatan masih hidup itu kesempatan untuk bertobat, ya. Karena kalau sudah putus nafas baru mau bertobat di alam baka susah bisa, ya. Makanya saya sering kasih contoh, kalau kita ulangan, kita ujiannya tanggal 20 ya anak-anak, ujian tanggal 20, kita belajar tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 19. Tapi kalau ujian tanggal 20, kamu belajar tanggal 21. Ada guna gak sih? Terus yang dihitung lagi, belajar tanggal 22, ada guna gak sih? Sehingga selesai dihitung sudah selesai. Ya, artinya bahwa bertobat itu waktu masih hidup ini. Ya, sebab kalau sudah mati, lalu sudah mati baru kita pun mama, bapak, kita pun anak-anak berdoa supaya kita bisa pindah dari surga ke neraka atau dari neraka ke surga. Ya, Tuhan menjelaskan dengan secara gamblang, secara jelas bahwa antara surga dan neraka ada jurang yang tidak bisa terseberangi, supaya dari sana tidak bisa datang ke sini dan kami yang di sini tidak bisa pergi ke sana. Tuhan yang punya surga sudah menjelaskan. Tapi manusia juga punya penjelasan sendiri. Siapa apa? Nanti dia anak berdoa supaya dia pindah masuk ke dalam surga, tidak bisa terseberangi. Ya, jadi pemahaman-pemahaman yang salah ini harus diluruskan. Nah, kita melihat Tuhan hapus semua yang hidup dengan air bah. Maka di sini kita bisa lihat manusia sudah begitu jahat, begitu rupa, tapi masih dikasih kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Maka manusia zaman Nuh itu betul-betul bejat luar biasa. Dan Nuh hidup di tengah angkatan yang jahat, bejat seperti ini. Lalu bagaimana penampilan Nuh? Bagaimana hidupnya Nuh di tengah-tengah semua orang yang hidupnya bejat? Kita lihat ayatnya yang ke-9. Kejadian 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang satu benar, 2 tidak bercela, 3 hidup bergaul dengan Allah. Itu penampilan Nuh, hidupnya Nuh di antara semua orang di seluruh dunia saat itu yang hidupnya bejat. Ternyata di tengah kejahatan, kebejatan yang begitu luar biasa, ada satu orang yang begitu berintegritas, tampil beda sendiri. Benar, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Kata benar dari bahasa aslinya sadik, artinya lurus. Jadi maksudnya di antara semua orang bengkok-bengkok, Nuh sendiri yang lurus. Kata kedua, tidak bercela. Tidak bercela dari bahasa Ibraninya tamik, ya. Biasa digunakan untuk domba yang mau dipersembahkan di mezbah. Domba yang mau dipersembahkan tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada luka. Maka di sini kita bisa lihat Nuh itu dia orang yang menjaga hidupnya seperti seekor domba yang dijaga hidupnya supaya tidak cacat. Dan yang ketiga, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hid ale Noah Elohim. Ya, dia jalan lurus. Hid ale itu jalan lurus terus menerus. Bukan langkah pertama, kedua jalan lurus, langkah keempat mulai bengkok. Saya ada jalan lurus terus menerus. Hid ale.
Ya, ada orang yang lurus jalannya 3 langkah, langkah kelima mulai belok, tapi Nuh tidak, lurus terus, lurusnya terus menerus. Apakah saudara seperti ini? Hari Minggu keluar gereja masih lurus, Senin masih lurus, Selasa masih lurus, mulai Jumat mulai belok sedikit. Ya, maka kita lihat 3 kata ini menunjukkan Nuh itu di tengah bangsa yang jahat, dia tetap jaga integritas luar biasa. Di tengah generasi yang seluruhnya jahat, Nuh berdiri sebagai pengecualian yang luar biasa. Fakta bahwa ia benar dan tidak bercela, ya, di antara orang-orang sejamannya menunjukkan integritas sejati, tidak bergantung pada lingkungan yang harus mendukung dia. Jadi integritasnya Nuh tidak bergantung pada lingkungan, melainkan pada komitmen pribadi Nuh kepada Allah. Nuh membuktikan bahwa seseorang dapat hidup saleh bahkan ketika seluruh masyarakat di sekelilingnya rusak hidupnya. Nah, ini pelajaran penting tentang integritas. Artinya bahwa integritas tidak pernah tergantung pada lingkungan. Banyak kali kita terseret dengan lingkungan. Kita salehnya hanya kalau kita kumpul dengan orang saleh. Kita jujur hanya kalau kita kumpul dengan orang jujur. Kita jadi baik hanya kalau kita kumpul dengan orang baik. Tapi begitu kita kumpul dengan pemfitnah, pencemooh, dan orang fasik, seringkali kita ikut menjadi pencemooh, pemfitnah, dan orang fasik. Dan itu tantangan bagi integritas. Ya, contoh kita di kelas. Begitu ada guru yang masuk, anak-anak, kita akan ujian hari ini. Saya pernah menghadapi seperti itu. Ya, ada satu guru waktu saya SMP, kalau dia mau kasih ujian itu biasanya tiba-tiba. Jadi kita lagi senang-senang, ibu guru ini tidak masuk, seharusnya kan kita marah. Wah, kita sudah bayar uang sekolah, masa tidak masuk? Kata Susana, ibu guru saya masuk. Ibu guru matematika kan, tiba-tiba dia masuk. Dia masuk lagi bilang, anak-anak kita ulangan. Semua orang semua ribut. Semua, aduh ini bagaimana? Ya, tidak ada yang bersiap-siap. Dan akhirnya waktu ulangan, ya, belakang sudah nyontek karena di belakang sudah buka buku catatan. Sing lama kiri semua nyontek. Depannya semua nyontek. Sing lama kanan semua nyontek. Semua nyontek. Cuma kita sendiri yang tidak nyontek. Ya, apakah kita tetap berintegritas? Tapi dalam hati saya, semua sulit catatan ini. Maka saya yang betul saya buka saya punya. Dan saya pun nyontek. Ya, artinya integritas kita masih tergantung pada lingkungan. Seandainya kalau cuma 1-2 yang nyontek, ya, saya pasti akan ikut yang kebanyakan tidak nyontek. Tapi mengapa saya ikut nyontek? Karena semua sudah nyontek. Akhirnya nyontek dianggap biasa. Karena banyak orang tidak jujur dan suka tipu, maka ketidakjujuran dan penipuan menjadi biasa, normal. Karena kita waktu masuk dalam kelompok itu, sering kita ikut bohong. Kita mungkin tidak suka caci maki, tapi begitu masuk di lingkungan suka caci maki, integritas kita luntur sehingga akhirnya kita ikut maki-maki. Nah, banyak orang Kristen integritasnya tidak cukup untuk membuat dia tampil beda dengan orang lain dalam dunia yang berdosa. Itu bedanya dengan Nuh. Makanya Paulus memberi nasihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, makanya ada pendeta yang bilang jangan kita menjadi Kristen bunglon, hinggapi hijau, hinggapi putih jadi putih, hinggapi merah jadi merah, hinggapi hitam jadi hitam. Itu bentuk pertahanan diri supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tapi itu ilustrasi. Ada banyak orang Kristen seperti bunglon. Kalau kumpul sama putih dia putih, kumpul sama hitam dia hitam. Dia kalau duduk dengan pendeta, dia sama dengan pendeta. Tapi kalau dia duduk dengan penjahat, dia yang ada beda dengan penjahat. Persis. Ya. Tapi orang Kristen jenis kedua berbeda. Orang Kristen ikan. Ikan itu dari lahir sampai dia tua tinggal di mana? Laut. Waktu ketemu ambil dari laut, ketemu mau masak, taruh garam mesin,
taruh. Kalau saya taruh dia apa? Tawar. Ya, apakah waktu kita taruh garam kita tidak tahu bahwa ikan itu dari lahir sampai dia tua tinggal dalam air garam, sehingga kita perlu taruh garam? Kita tahu, ya, karena rupanya dari lahir sampai mati ikan di air asin, tapi dagingnya tidak ikut asin, makanya kita perlu taruh garam waktu mau masak ikan. Ya, jadi dia tidak terikut oleh arus lingkungan. Apakah integritas saudara sudah teruji oleh lingkungan? Ini penting sekali. Nuh menjadi teladan di sini. Yang berikut, integritasnya Nuh bukan hanya tengah-tengah lingkungan yang jahat, dia tetap hidup benar. Tapi integritas Nuh yang kedua dibuktikan dalam ketaatannya kepada Allah. Tadi kita melihat bahwa Allah memutuskan untuk memusnahkan dunia dengan air bah. Tapi Tuhan tidak menghapus semua, tidak menghapus semua manusia. Tuhan tidak memusnahkan semua manusia. Karena Nuh hidup benar, Tuhan mau melepaskan Nuh dan keluarganya. Maka untuk proyek besar itu Tuhan menyuruh Nuh bikin bahtera. Ya, lalu Tuhan bilang, Tuhan kasih rincian secara detail. Tinggi, luas, panjang, lebar, setiap detailnya rumit sekali. Kayu yang di atas harus pakai apa, bakar-bakarnya harus pakai apa, pokoknya semuanya detail. Sangat berbelit-belit. Tapi saudara perhatikan di akhir itu dikatakan, Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat seperti detail-detailnya, ukuran itu, apa yang dipakai, kayu apa yang dipakai, tepat seperti apa yang diperintahkan. Ya, Nuh melakukannya. Ini menunjukkan ketaatan Nuh itu utuh, tuntas, sing pilih-pilih. Maksudnya firman yang ini saya tidak mau lakukan. Kalau firman yang ini nih, beta saya mau lakukan karena beta kurang setuju. Dia akan bertentangan dengan beta pun kesenangan dan beta pun kehendak. Ya, beta kurang setuju dengan firman ini. Beta cuma mau lakukan firman ini. Ketaatanmu tidak pilih-pilih. Ketaatanmu utuh, tuntas, tidak pilih-pilih. Dan ini semua bukti integritas Nuh. Tidak hanya ditunjukkan dengan keberanian hidup berbeda dengan lingkungan, tapi juga dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah. Saudara bayangkan, Tuhan suruh Nuh bikin bahtera karena ada banjir besar yang akan tutup seluruh dunia. Kadang-kadang diperdebatkan, banjir waktu zaman Nuh itu banjir, Alkitab bilang seluruh bumi. Itu maksudnya dalam pengertian universal ataukah hanya daerah Mesopotamia saja? Ya, daerah Timur Tengah saja. Ya, tapi saya sudah pernah katakan, lewat data Alkitab kita bisa mengetahui bahwa banjir zamannya Nuh itu betul-betul banjir seluruh dunia, bukan daerah Timur Tengah saja, Mesopotamia saja, tidak, tapi banjir seluruh dunia. Karena kalau hanya Mesopotamia saja yang tenggelam dengan air bah, Tuhan tidak perlu suruh Nuh repot-repot bangun bahtera. Cukup kamu berkhotbah selama 120 tahun, tiap hari selama 120 tahun, bilang orang bertobat. Sampai usia capek dia langsung kata bertobat itu sendiri, tapi tetap 120 tahun itu bilang orang bertobat. Cari Tuhan, 120 tahun, tidak ada satupun yang meresponi untuk bertobat dari seruan Nuh selama 120 tahun. Kalau bisa cuma khotbah saja lah, jangan panggil bangun bahtera, terlalu sulit. Ya, tapi kita lihat Tuhan memang benar-benar menenggelamkan seluruh dunia dengan air bah. Makanya Tuhan suruh Nuh bangun bahtera. Dan bahteranya bahtera sebesar itu karena air bah tutup seluruh dunia. Dan ini peristiwa pertama kali dan satu-satunya dalam Alkitab sepanjang sejarah seluruh dunia dihancurkan atau dimusnahkan dengan air bah. Makanya ketika Nuh turun lalu mempersembahkan korban, ketika bumi sudah kering, dunia sudah kering dengan air bah, maka ketika Nuh turun dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, yang Tuhan janji, aku tidak akan pernah lagi memusnahkan dunia ini dengan air bah. Ya, makanya zamannya Nuh itu banjir tutup seluruh dunia. Sebelum itu tidak ada, dan setelah itu sampai hari ini, sampai Tuhan datang pun Tuhan sudah janji tidak akan ada. Kalaupun tsunami tutup hanya sebagian, tapi tidak seluruh dunia. Sebab yang Tuhan katakan seluruh dunia akan hangus dalam nyala api, bukan oleh air bah.
Ya, jadi sebelum itu belum pernah terjadi kejadian air bah, dan setelah itu tidak pernah ada lagi. Ini satu-satunya. Kalau sebelum itu pernah ada pengalaman banjir besar, maka wajar kalau Nuh taat. Tapi sebelum itu belum pernah ada kasus atau pengalaman banjir besar, dan itu baru pertama kalinya. Tapi Nuh sekalipun tidak ada pengalaman sebelumnya, dia memilih untuk taat. Saat Tuhan kasih perintah, belum ada tanda-tanda akan ada hujan besar, masih musim kering berkepanjangan, dan secara logika ini proyek aneh dan tidak masuk akal, karena bikin batra di atas gunung dalam musim kemarau dengan kemungkinan akan ada banjir besar memusnahkan seluruh dunia, itu tidak masuk akal. Meskipun begitu, Nuh tetap taat. Ketaatannya Nuh itu sempurna. Makanya penulis kitab Ibrani 11 ayatnya yang ke-7, apa yang dikatakan di sana? Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, karena banjir belum kelihatan, hujan juga belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan taat. Maka penulis Ibrani melihat bahwa Nuh orang beriman, imannya diterjemahkan melalui ketaatan. Maka ketaatan Nuh sebagai bukti integritas sejati, setia kepada perintah Tuhan. Nuh tidak bertanya, Tuhan jelaskan dulu kenapa harus bikin bahtera, Tuhan jelaskan dulu sampai kita benar-benar paham baru kita akan taat. Tidak. Berapa informasi yang Tuhan berikan, dia taat. Sekalipun dia tidak memahami, dia belum pernah mengalami ada banjir besar, tapi dia taat saja apa yang Tuhan bilang. Dan ketaatannya lahir dari kasih dan iman yang merupakan puncak dari integritas Nuh. Iman Nuh dibuktikan melalui ketaatan yang radikal terhadap perintah Allah, yang tampaknya tidak masuk akal secara manusiawi, karena membangun bahtera raksasa di daratan kering tanpa tanda-tanda akan ada datangnya banjir memerlukan iman yang luar biasa. Nuh mentaati Allah bukan karena dia mengerti seluruh rencana Allah atau karena ada bukti Allah yang mendukung, tetapi semata-mata karena dia percaya kepada firman Allah. Ini esensi iman yang sejati. Tetap taat kepada Allah bahkan ketika logika manusia tidak bisa memahaminya. Maka kalau saudara mau menjadi orang berintegritas, belajar taat sama firman Tuhan. Sebab firman bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Iman itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kita rasa tidak masuk akal, padahal sebenarnya melampaui akal. Seperti yang pernah saya jelaskan, seorang pakar Alkitab John Locke mengatakan pengetahuan ada 3. Pertama, rasional, masuk akal. Kedua, irasional, kontra dengan yang rasional, bertentangan dengan akal. Dan yang ketiga, supra-rasional, di atas akal. Contoh, kalau kita makan 1 piring dan kenyang, itu masuk akal. Kalau kita makan 10 piring dan tidak kenyang-kenyang, itu masuk akal. Tapi kalau kita tidak makan 1 bulan dan kita tidak jadi almarhum, itu yang disebut dengan supra-rasional. Kamu puasa 1 bulan, hanya minum, tapi tidak mati-mati, yang itu yang disebut dengan supra-rasional. Tuhan itu supra-rasional, dan kalau dia perintahkan segala sesuatu, maka ketaatan itu menjadi bukti integritas kita. Dalam apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, belajarlah untuk kita taat. Ya, ada satu cerita dalam tulisan-tulisan apokrif, ya, tulisan apokrif atau tulisan-tulisan tradisi yang tidak masuk dalam Alkitab, ya. Ada sebagian apokrif yang diterima oleh orang Katolik masuk dalam Alkitabnya orang Katolik yang disebut dengan Deuterokanonika. Ada 1 Makabe, 2 Makabe, Yudi Tobit dan sebagainya. Tapi ada juga apokrif yang tidak masuk dalam Alkitab, baik Alkitab Protestan maupun Katolik, ya. Nah, dalam satu apokrif yang tidak masuk dalam Alkitab ada satu cerita, ya. Dan cerita itu adalah ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya, dia mengajar murid-muridnya, ya. Lalu kemudian Tuhan perintahkan untuk membawa batu, ya, membawa batu. Lalu yang semua, karena Tuhan dia perintahkan bawa batu yang besar. Semua murid, 11 murid bawa batu besar.
Tapi Petrus tidak mau. Petrus bawa batu kecil, ngapain pikul besar-besar? Ya, bawa kecil-kecil saja. Nah, begitu sampai di di bawah pohon, lalu Yesus selesai mengajar. Yesus katakan bahwa keluarkan semua batu. Ya, maka Yesus memberkati semua itu dan semuanya berubah menjadi roti. Ya, murid-murid semua makan sampai puas. Petrus punya kecil saja, karena dia taruh batu dalam sak. Ketika dia berdoa, maka rotinya cuma kecil saja. Kali berikut, Tuhan bilang, kali ini bawa batu-batu kecil. Petrus bilang, kemarin kita bawa kecil, kita bawa roti kecil. Hari ini kita bawa batu besar. Semua bawa kecil, Petrus sendiri bawa batu besar. Waktu mereka naik sampai di atas, ya, sampai di atas gunung, lalu mereka beristirahat. Tuhan bilang, oke, sekarang masing-masing keluarkan batu dan lempar pohon itu supaya buahnya bisa kalian makan. Semua punya batu kecil, lempar enak-enak. Petrus punya batu besar, maka Petrus tidak bisa lempar. Intinya dari cerita itu adalah kalau Tuhan perintahkan lakukan besar, lakukan saja. Kalau Tuhan perintahkan bikin kecil saja. Jangan Tuhan suruh perintah bikin kecil, kita bikin besar. Tuhan perintah bikin besar, kita bikin kecil. Maka di sini ketaatan penting. Ingat, ada berkat bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ada berkat bagi orang yang berintegritas. Mazmur katakan, Tuhan tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Kalau begitu sekarang, berkat Tuhan yang datang padamu kita lihat apa saja. Pertama, Kejadian 7 ayat 23. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ya, jadi berkat keselamatan kepada orang yang taat, semua orang mati dalam air bah. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkat yang berikut apa? Ayatnya yang pertama dari Kejadian 9. Kejadian 9 ayat pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kalau saudara baca firman ini, yang kita ingat, firman ini pernah diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Hah? Beranak cucu dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Kepada siapa? Adam. Kepada Adam. Kejadian 1 ayat 8. Coba tolong dibacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya Tuhan pernah memberkati Adam, tapi semua generasi Adam itu jahat semua, dan Tuhan hapus semua. Dan sekarang Tuhan membangun generasi baru, dan berkat yang sama yang kepada Adam sekarang turun kepada Nuh. Kenapa? Hidup Nuh berintegritas. Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidupnya berintegritas, menjaga integritasnya. Kita hidup dalam lingkungan yang berdosa. Beranikah kita tampil beda? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Setiap hari dimanapun kita menemukan orang berdosa banyak. Apakah kita ikut berdosa? Dan apakah kita tetap mau taat kepada Tuhan? Jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas. Amin. Supaya tema GPI di tahun ini menjadi pribadi yang unggul. Itu bisa kita hidup di dalam kehidupan kita. Apa kata firman Tuhan? Menjadi pribadi yang unggul dalam hal berintegritas. Antara pikiran perkataan, antara di depan Tuhan dengan di depan manusia. Itu sama, tidak boleh beda. Jangan bertopeng, jangan hidup dalam kemunafikan. Saya pernah dikasih tahu bahwa ada satu bapak, ya, sudah jadi orang bertobat, sudah baptis dan sebagainya, ya, ada di lapas. Tapi begitu habis ibadah, kalau ibadah kelihatan rohani luar biasa. Amin, amin, amin. Firman Tuhan, amin, luar biasa. Tapi begitu selesai ibadah, yang dia telepon bukan istrinya, yang dia telepon selingkuhannya. Saya mau bilang, sekalipun kita orang pertobatan, gereja karismatik, ya, tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, ya, orang lihat, bapak ini luar biasa rohani. Tapi begitu di belakang saat tidak ada orang, yang ditelepon bukan istri, yang ditelepon pacarnya.
yang ditelepon perempuan lain, selingkuhannya. Ya, maka ini munafik, ini topeng. Di hadapan manusia orang pikir benar, orang pikir Bapak ini mantap nih, amin paling besar. Dia mantap, dia sudah baptis, dia sudah luar biasa. Tapi di belakang, who knows? Siapa yang tahu? Ya, jadi mari, jadilah pribadi-pribadi yang unggul di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesak hatinya. Tetaplah jaga integritas kita. Amin, itu firman Tuhan. Saya undang pemain musik Singers WL maju ke depan.